Bab 308. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Grid. Pria yang membuat Talos menjerit hanya dengan satu magic missile. Grid, ada di atas kepalanya. Kelompok Valet dan para reporter sangat bingung. Apakah itu Grid? Kelas legendari pertama, Grid. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak mengenalnya? Kecuali untuk anak-anak di bawah 6 tahun dan orang tua di atas 80. Kebanyakan orang mungkin pernah mendengar nama Grid. Grup Valet juga tahu tentang Grid. Bagaimana dia menjalani kehidupan yang sulit sebelum mendapatkan kelas legendari, bagaimana dia menyerap sedekah guild, dan sebagainya. Tidak banyak ranker dan reporter yang tidak tahu tentang Grid. Itu sebabnya, dampaknya lebih besar. Bagaimana Grid bisa menggunakan mantra? Dia sering menggunakan fly. Namun, sudah dianalisis jika itu adalah sihir yang hanya muncul ketika dia mengenakan sepatu bot tertentu. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Mereka tidak tahu mengapa, tapi Grid tidak mengenakan satu item pun. Dia mengenakan pakaian pemula yang disediakan untuk semua orang. Dengan kata lain, magic missile yang ia gunakan beberapa waktu lalu, bukanlah sihir yang melekat pada suatu item. Tapi, mantra yang ia gunakan secara langsung. Bagaimana Blacksmith bisa menggunakan sihir? Heok, jangan beritahu aku. Mungkin, kelas kedua, petik 1. Orang Mongol yang misterius, adalah yang pertama mendapatkan kelas 2. Lebih dari 1,5 tahun, lebih dari 100 orang dengan kelas 2 telah muncul. Mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan, jika Grid adalah salah satunya. Kelas legendari dan sekarang kelas kedua. Ini berita utama. Kamera para reporter yang bersemangat, hanya berfokus pada Grid. Mereka benar-benar kehilangan minat pada kelompok Valet. Ini adalah. Valet merasa tidak nyaman, karena berbagai alasan. Dia menginvestasikan jutaan gold dalam raid ini, wartawan merekam kegagalan ini, dan sekarang Grid ikut campur. Itu melelahkan dan menyebalkan. Dia mengancam para wartawan dengan tindakan hukum, lalu berteriak ke Grid. Grid, apakah kamu tidak tahu etika dasarnya? Campur tangan dalam raid yang sedang berlangsung tanpa izin, itu adalah tindakan yang pantas dikritik. Petik 2. Valet adalah seorang wanita, tapi dia berbicara seperti pria. Selain itu, penampilan luarnya tidak berbeda dari seorang pria. Rambutnya pendek dan dia mengenakan armor berat tanpa hiasan. Kompleks tentang fisiknya, adalah alasan besar di balik penampilannya yang netral. Etika. Grid perlahan turun dari langit-langit yang runtuh. Dia menatap Valet dengan tatapan dingin dan menyeringai. Kamu ingin memaksakan etika pada seseorang yang lebih tinggi darimu. Apa? Wajah Valet memerah. Berbicara dengan nada ini kepada seseorang yang ia temui pertama kali. Dan dia lebih unggul. Omong kosong. Ini pertama kalinya, aku melihat ekspresi sombong seperti itu. Grid adalah kelas legendari, duke kerajaan, dan penguasa Guild of Gearet. Sebagai wakil dari mereka semua, dia harus lebih berhati-hati dengan ucapan dan perilakunya. Valet sangat kecewa dan malu dengan tindakan arogan ini. Hal yang sama juga berlaku untuk Grid. Braham, kamu bajingan. Braham saat ini memiliki kendali atas tubuh Grid. Dialah yang baru saja mengucapkan kata-kata itu. Aku tidak mengatakan itu. Grid berteriak, tapi itu hanya bergema di otak Braham. Dia merasa frustrasi, ketika Braham mendekati Valet. Kemerahan muncul di kedua pipi Valet. Tampan. Awalnya, penampilan Grid biasa saja. Mata dingin dan sikap sombongnya, membuatnya tampak tidak buruk. Tapi, dia tidak bisa disebut tampan. Tapi sekarang, dia berbeda. Kulit putih yang selaras dengan rambut putih, rahang tajam, dan mata rubi. Perbedaan halus menyoroti wajah-wajahnya, dan membawa penampilan Grid ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan hati Valet mulai berdebar, meskipun kurang percaya diri sebagai seorang wanita, dan membangun tembok melawan lawan jenis. Para wartawan juga menyadari, jika penampilan Grid berbeda dari biasanya. Bagaimana dia begitu tampan, hanya dari sekarat rambutnya. Ini jelas. Wartawan yang kebingungan itu tiba-tiba teringat sesuatu. Operasi plastik. Para wartawan yakin, jika Grid menerima operasi plastik. Karena, Korea Selatan terkenal akan hal itu. Tapi, itu kesalahpahaman. Grid tidak mendapatkan operasi plastik. Dia tidak memiliki keluhan besar tentang wajahnya. Dan dia cukup berani untuk menanggungnya, jika dia pernah menerima cedera yang mengerikan. Jika itu bukan operasi plastik, bagaimana Grid terlihat seperti ini? Itu adalah akibat dari menerima jiwa Braham. Penampilan Grid sebagian, berasimilasi dengan penampilan Braham. Sama seperti wanita memiliki kekuatan tata rias dan selebriti memiliki pencahayaan. Grid saat ini memiliki kekuatan jiwa. Aku bukan orang yang kasar. Kamu harusnya bersyukur, aku telah menyelamatkanmu. Namun, kamu berani berbicara kepadaku, sedemikian rupa. Wow, benar-benar sombong. Grup Valet dan para reporter semuanya mendecak lidah mereka pada kesombongan Grid. Valet dipenuhi amarah. Dia ingin mengajukan duel PK dengan Grid segera. Tapi, lawannya adalah pemimpin Overgearet. Dia tidak tahu bagaimana guildnya akan menderita, jika dia melakukannya. Valet menolak untuk berbicara dengan Grid lagi, tapi dia tidak keberatan. Tidak, Braham menyukainya.
Ya, turunkan ekormu. Itu adalah tugasmu. Aku kacau. Grid ingin menangis. Dia takut mendapatkan sejumlah besar anti-fans club karena Braham. Aku akan dikutuk di setiap artikel internet tentang diriku. Jumlah anggota fans club akan berkurang dan akan ada banjir serangan pribadi. Dalam kasus terburuk, orang mungkin mengutuk orang tuanya, seperti bagaimana Huroi biasanya berbicara. Ketika Grid berduka, tubuhnya bergerak sendiri. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dia mengabaikan kelompok Valet dan menghadap Talos. Di mana jiwa Amorak bersembunyi? Selama waktu Grid sia-sia berbicara dengan Valet, Talos telah memulihkan lukanya. Apa itu jiwa Amorak? Mengapa kamu bertanya padaku? Magic Missile. Uok. Keok. Talos terkejut. Itu karena, Magic Missile yang digunakan oleh orang berambut putih menembus dadanya sekali lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Talos adalah Dark Mage kemajuan keempat dan salah satu dari 10 Great Mage di benua itu. Magic power yang kuat selalu mengelilingi tubuhnya. Jadi, mantra yang lemah tidak bisa menembusnya. Sekarang Magic Missile menembus dadanya. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Tidak mungkin. Siapa identitasmu? Dia mencoba untuk memperbaiki lukanya saat mengajukan pertanyaan, tapi Grid sekali lagi meluncurkan Magic Missile. Talos dipukul di paha dan berlutut. Ini gila. Talos akan menjadi gila. Dia terpilih sebagai agen Amorak, namun dia menderita karena Magic Missile. Dia tidak bisa menerimanya. Grid menembakkan satu lagi Magic Missile ke Talos, yang menyadari keseriusan situasinya. Kuaik. Talos menjerit, ketika jantungnya ditusuk kali ini. Dia batuk sejumlah besar darah. Grid santai bertanya. Jawab saja pertanyaanku. Di mana jiwa Amorak bersembunyi? Tidak seperti apa yang dunia ketahui, Talos bukanlah First Servant Yatan. First Servant yang sejati adalah Amorak, Great Demon Conflict. Satu-satunya yang tahu kebenaran ini adalah para Servant Yatan. Talos mempertanyakannya. Siapa identitasnya, bagaimana dia begitu kuat, dan bagaimana dia tahu tentang Amorak. Grid menembakkan satu lagi Magic Missile ke arahnya, setelah dia tidak menjawab. Kuak. Talos jatuh setelah dipukul. Itu menyakitkan, tapi rasa malunya lebih besar. Dia adalah salah satu dari 10 Great Mage di benua ini. Di permukaan, dia adalah First Servant Yatan. Anjing-anjing dari gereja Dominion sedang menonton, ketika dia dihina oleh Magic Missile. Itu benar-benar memalukan. Talo yang marah, mulai menyerang. Aku tidak akan memaafkanmu. Fear of Darkness. Kiyak. Ilusi ratusan roh jahat muncul di belakang Talos, dan gelombang kejut yang kuat terjadi. Anggota gereja Yatan, kelompok Valet, dan wartawan dari berbagai stasiun televisi nasional. Mereka semua merasakan sakit yang luar biasa, dan kepanikan di bawah pengaruh sihir yang tidak membedakan, antara teman atau musuh. Mereka pingsan dan pembuluh darah mereka menjadi hitam. Tapi, Grid baik-baik saja. Talos sangat bingung, tapi dia tidak melakukan kesalahan dan menghubungkan mantra berikutnya. Kemarahan gelap. Koakoang. Grid terkena magic power hitam. Itu adalah mantra yang bahkan bisa menembus kulit tebal basilis. Talos tersenyum puas, tapi masih waspada. Sihir dihubungkan terus-menerus dan tanah di sekitar Grid hancur, karena terbakar dengan api yang dipanggil dari neraka. Dia menggunakan semua kekuatannya. Wajar jika Grid diubah menjadi abu. Namun, dia baik-baik saja. Oh, only shield. Sihir pertahanan level terendah, shield. Itu menyerap sejumlah kerusakan. Sihir yang sangat sederhana dan dasar ini, melumpuhkan 4 matra dark terkuatnya. Apakah dia punya masalah? Tidak, itu sederhana. Apakah ini masuk akal? 20 tahun. Talos telah memainkan peran sebagai perwakilan Amorak, selama itu. Dia selalu mempertahankan keagungannya. Tapi sekarang, dia menderita seperti ini. Kamu monster. Aku bukan pasangan yang cocok untukmu. Jadi, bunuh aku dengan cepat. Sikap Grid terhadapnya tidak berubah sama sekali. Magic Missile. Kuak. Sial, sial. Bunuh aku dalam satu pukulan dengan meteor. Magic Missile. Kuheok. Kamu bajingan yang kejam. First Servant Yatan, terbunuh oleh Magic Missile. Jika desas-desus ini menyebar, dia khawatir jika citra gereja Yatan akan sangat rusak. Talos berharap pria berambut putih itu akan membunuhnya dengan sihir tingkat tinggi. Namun, pria berambut putih terus menggunakan Magic Missile, membuat Talos menjadi gila. Tidak butuh waktu lama, untuk kekuatan mental yang kuat dari Dark Mage terkuat untuk menyerah. Tolong berhenti dengan Magic Missile. Talos memohon. Grid berhenti tepat, ketika dia akan menggunakan Magic Missile lagi. Di mana jiwa Amorak bersembunyi? El Luda dan Kev. Magic Missile lebih efektif daripada mantra mental apapun. Semakin kuat kebanggaan lawan, semakin mereka terpengaruh. Itu sudah cukup untuk membuka mulut Talos, terlepas dari kesetiaannya yang dalam kepada Amorak. Baik, aku akan mengambil hidupmu yang remeh sebagai ganti jawaban itu. Petik 2. Talos memohon. Dia tidak memohon untuk hidupnya. Dia menginginkan sesuatu yang terpisah. Tolong bunuh aku dengan sihir tingkat lanjut. Dia akan terlalu malu, jika dia dibunuh dengan Magic Missile. Talos tidak menginginkan situasi seperti itu.
Grid mengangguk pada Talos, yang dengan putus asa untuk meminta sihir tingkat lanjut. Fireball. Anjing ini es. Kutukan Talos tidak bertahan lama. Dia ditelan oleh api yang sepanas api neraka dan berubah menjadi abu. Anda telah mengalahkan agen Amorak, Talos. 2.620.090.770 XP telah diperoleh. Level telah meningkat. Dark Rune telah diperoleh. Wow. Grid mengkonfirmasi, jika Braham masih level 545 di status window. Ini berarti, jika Grid adalah orang yang naik level, bukan Braham. Untung seperti itu. Anggota Overgearet akan terkejut. Grid menaikkan levelnya dan menerima rune tak dikenal, hanya karena menerima jiwa Braham. Dia merasa senang dengan keuntungan yang tak terduga, ketika para reporter bergegas ke arahnya. Apakah kamu mendapatkan mage sebagai kelas 2? Mengapa Magic Missile-mu begitu kuat? Itu adalah Magic Missile, kan? Petik 2. Perisai magismu melebihi imajinasi. Seberapa tinggi Magic Power-mu? Fireball itu seperti Hellfire. Apa rahasia di balik skill hebat ini? Para wartawan memandangnya dengan iri. Kebencian mereka terhadap sikap sombong Grid menghilang.